Selamat datang di Rajanya Horor. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Angin kencang membuat ranting-ranting pohon jati berderit seperti tulang tua yang dipaksa bergerak. Suara petir menyambar, disusul dengan gonggongan anjing yang tak henti-hentinya dari kejauhan. Di antara suara alam yang gaduh itu, ada satu rumah tua yang tampak lebih menyeramkan daripada biasanya. Rumah itu berdiri di ujung kampung. Bangunannya besar namun reyot. Cat temboknya sudah mengelupas, jendela kayunya berderit bila tertiup angin, dan di terasnya ada kursi goyang tua yang sering bergerak sendiri, walau tak ada siapapun. Warga sekitar menyebutnya rumah Pak Wiryo, meski pemiliknya sudah lama meninggal dunia. Konon, rumah itu pernah dipakai untuk memelihara sesuatu yang tidak terlihat mata biasa. Tuyul. Sejak dulu banyak cerita beredar bahwa keluarga Pak Wiryo dulunya kaya raya mendadak. Orang-orang bilang, kekayaan itu bukan dari usaha, melainkan dari pesugihan tuyul. Tuyul-tuyul kecil konon dilepaskan setiap malam untuk mencuri uang dari warga kampung. Buktinya, banyak orang yang mengaku kehilangan uang receh hingga lembaran ratusan ribu tanpa jejak. Setelah Pak Wiryo meninggal, rumah itu kosong. Tapi, hal-hal aneh masih sering terjadi. Beberapa warga mendengar suara tawa anak kecil di tengah malam, padahal rumah itu gelap gulita. Ada juga yang mengaku melihat sosok mungil berkepala pelontos berlari di halaman, lalu menghilang begitu saja. Karena itulah, tak ada yang berani lewat depan rumah itu bila sudah larut malam. Namun cerita menyeramkan itu justru menarik perhatian Bagas, seorang pemuda dari kampung sebelah. Bagas dikenal nekat dan suka hal-hal mistis. Ia mendengar kabar kalau rumah Pak Wiryo menyimpan harta peninggalan, uang yang konon disembunyikan untuk para tuyul. Karena sedang terlilit utang, Bagas berpikir, kalau benar ada harta itu, kenapa tidak aku coba cari? Toh, tuyul cuma makhluk kecil, paling aku bisa usir pakai doa-doa. Bagas memutuskan untuk masuk ke rumah itu pada malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya paling ramai oleh makhluk halus. Ia membawa senter, rokok, dan sebuah kantong kain untuk menyimpan, kalau ia benar menemukan uang. Pukul 11 malam ia tiba di depan rumah tua itu. Gerimis masih turun, dan suasana semakin mencekam. Dari balik pagar kayu yang rapuh, rumah itu berdiri muram dengan jendela-jendela gelap seperti mata kosong yang mengawasi. Saat Bagas mendorong pintu pagar, suara berderitnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok, lalu berjalan ke arah teras. Kursi goyang tua di sana bergoyang pelan, padahal angin berhenti bertiup. Cuma kebetulan, pikir Bagas, menelan ludah. Bercampur bau kemenyan menyambutnya. Debu menutupi hampir semua perabot, namun yang membuatnya heran adalah meja kecil di ruang tamu. Di atasnya ada wadah berisi beras kuning dan sebutir telur ayam kampung, seperti sesaji. Bagas mengerutkan kening. Siapa yang masih rajin kasih sajen di rumah kosong begini? Baru beberapa langkah masuk, Bagas mendengar sesuatu. Suara cekikikan kecil, lirih namun jelas, seolah datang dari balik lemari tua. Hihihi. Bagas langsung berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyorotkan senter ke arah lemari. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia mematikan senter, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seperti tepat di telinganya. Hihihi. Bagas menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kegelapan. Rokok di tangannya bergetar. Ia mencoba menguatkan hati. Kalau benar tuyul, berarti ada duit di sini, gumamnya. Dengan langkah ragu, ia terus maju ke ruang tengah. Di ruang tengah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah guci besar, retak di bagian samping. Ia teringat cerita kalau para pemelihara tuyul sering menyimpan harta hasil curian di dalam guci. Dengan semangat bercampur takut, Bagas menyorotkan senter ke dalam guci itu. Kosong. Hanya ada koin-koin tua yang berkarat. Bagas menghela napas kecewa. Namun tiba-tiba, ia merasakan ada yang menyentuh pergelangan kakinya. Refleks ia menyorotkan senter ke bawah. Sekilas ia melihat tangan kecil pucat menarik celananya, lalu menghilang ke kegelapan. Bagas terloncat mundur.
Jantungnya hampir pecah. Ia mencoba meyakinkan diri, paling tikus, ya tikus. Tapi di hatinya, ia tahu itu bukan tikus. Itu terlalu dingin, terlalu nyata untuk sekadar hewan. Bagas hampir ingin kabur, tapi rasa serakahnya menahan langkah. Ia ingat hutangnya yang menumpuk. Aku harus dapat uang di sini. Harus. Namun saat ia melangkah ke arah dapur, suara lain terdengar. Bukan tawa kali ini, melainkan bisikan lirih. Pergi. Pulanglah. Sebelum terlambat. Bagas menoleh. Tak ada siapapun. Bisikan itu datang dari arah kamar belakang. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter dan melangkah menuju kamar. Saat pintu kamar dibuka, ia ternganga. Di lantai kamar, berserakan lembaran uang 100 ribuan, seperti tercecer begitu saja. Jumlahnya banyak, mungkin jutaan rupiah. Matanya berbinar. Tanpa pikir panjang, ia segera meraih kantong kain dan memunguti uang itu satu persatu. Ia lupa pada rasa takut, namun ketika ia menoleh sebentar ke pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang mata merah menyala, kecil, mengintip dari balik pintu. Bagas terdiam kaku, tangannya masih menggenggam uang. Dari balik pintu, sosok itu perlahan muncul. Tubuhnya kecil, tak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa. Kepalanya pelontos, kulitnya pucat kehijauan. Matanya besar melotot dengan warna merah membara. Bibirnya tipis, menyeringai, memperlihatkan gigi kecil tajam yang menghitam. Itu tuyul. Bagas ingin lari, tapi kakinya kaku. Tuyul itu melangkah mendekat. Kakinya kecil namun suaranya terdengar jelas di lantai kayu. Tok, tok, tok. Uang itu bukan punyamu. Suara kecil itu bergema, namun terdengar jelas di telinga Bagas. Bagas berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mundur sambil menggenggam kantong kain berisi uang. Tuyul itu terus mendekat, lalu berhenti tepat di depan Bagas. Senyumnya melebar, matanya menyala makin terang. Dan tiba-tiba, tuyul itu berdiri hanya sejengkal dari wajah Bagas. Nafas kecilnya terdengar berat, namun berirama seperti anak kecil yang baru saja bermain. Matanya yang merah berkilat, seolah menembus jantung Bagas. Bagas ingin berteriak, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Tangannya gemetar sambil menggenggam kantong kain berisi uang yang baru ia punguti. Tuyul itu menyeringai, lalu dengan suara lirih ia berbisik, "Uang itu darah." Bagas sontak menjatuhkan beberapa lembar uang. Saat uang-uang itu menyentuh lantai, darah merah segar mulai merembes dari kertasnya, menetes dan membentuk genangan. Bau amis memenuhi kamar. Ya Allah, Bagas terhuyung mundur, hampir terpeleset. Namun tuyul itu justru tertawa. Tawa kecil yang dingin, memantul di setiap sudut ruangan. Hihihi. Kau ingin kaya? Kau mau seperti dia? Di balik tuyul itu, tiba-tiba muncul bayangan lain. Sosok lelaki tua berwajah cekung, matanya dalam, dengan sorot tajam. Tubuhnya kurus, berpakaian lusuh, tapi di tangannya ada seikat uang yang meneteskan darah. Bagas langsung mengenali dari cerita warga, itulah Pak Wiryo. Bayangan itu menatap Bagas dengan senyum menyeramkan. Kalau mau kaya, tinggal kasih tubuhmu untuk mereka. Hanya itu syaratnya. Bagas memekik, lalu berlari keluar kamar. Ia tidak peduli lagi dengan uang di kantongnya. Senter di tangannya berayun-ayun, menyorot dinding penuh lumut. Tapi setiap kali ia berusaha menuju pintu depan, jalan terasa berputar. Ia malah kembali ke ruang tengah, ke guci besar tadi. Saat Bagas tiba di ruang tengah, guci itu bergetar sendiri. Suara gemerisik terdengar dari dalamnya. Ia mundur selangkah, tapi guci itu tiba-tiba pecah dari dalam. Retakannya melebar. Dari dalam guci, 3 sosok tuyul kecil merangkak keluar. Wajah mereka sama pucatnya. Kepala pelontos, mata merah menyala. Mereka bergerak cepat, melompat ke lantai dengan suara duk. Duk. Duk seperti boneka kayu yang dijatuhkan.
Bagas terpaku. Napasnya memburu. Tuyul-tuyul itu mengelilinginya. Mereka menoleh serempak, tersenyum dengan gigi kecil yang hitam. Salah satu dari mereka berbisik, "Kau sudah masuk rumah kami. Kau tidak bisa keluar." Ketakutan membuat Bagas akhirnya berhasil memaksa tubuhnya bergerak. Ia menendang salah satu tuyul dan berlari ke arah pintu belakang. Ia merobohkan kursi dan meja untuk menghalangi mereka. Namun, suara langkah-langkah kecil itu tetap mengikutinya. Tok, tok, tok. Semakin cepat, semakin banyak. Ia berhasil menemukan pintu dapur dan mendorongnya keras. Pintu terbuka dengan bunyi berderit. Bagas lari keluar ke halaman belakang. Udara dingin malam menusuk tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Langkah kakinya menabrak semak-semak. Ia berlari melewati pohon pisang, berharap bisa tembus ke jalan kampung. Tapi suara tawa anak kecil terdengar di sekelilingnya, semakin banyak, seolah ada puluhan tuyul yang mengelilingi. Hihihi. "Jangan lari, main sama kami." Bagas menjerit dan terus berlari, namun anehnya, setiap kali ia menembus semak, ia kembali lagi ke halaman belakang rumah Pak Wiryo. Seperti ia berputar-putar di tempat yang sama. Di teras belakang, sosok bayangan Pak Wiryo muncul lagi, kali ini lebih jelas. Ia berdiri tegak dengan tatapan kosong, tangannya menggenggam botol berisi cairan hitam. "Dulu aku membuat perjanjian," katanya dengan suara serak. "Mereka memberiku kekayaan. Tapi harus ada yang menggantikanku setelah aku mati. Sekarang, kau datang tepat waktu." Bagas menunduk, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku tidak mau. Aku hanya butuh uang, bukan ini." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Uang tak pernah gratis. Kau sudah mengambil milik mereka. Sekarang, kau harus bayar." Tuyul-tuyul itu mulai mendekat. Mata mereka menyala terang, mulutnya terbuka dengan gigi kecil berderet. Mereka mengeluarkan suara seperti rintihan bayi bercampur tawa. Bagas terdesak di pojok halaman. Ia tak tahu harus kemana. Semua doa yang ia coba ucapkan buyar karena lidahnya keluh. Kantong kain berisi uang masih tergenggam erat di tangannya, tapi kini terasa berat, seperti batu basah. Ketika ia mencoba membuka kantong itu, ia terperanjat. Bukan uang yang ada di dalam, melainkan potongan jari-jari kecil, berdarah, bergerak seolah masih hidup. Bagas berteriak histeris dan melempar kantong itu jauh-jauh. Tuyul-tuyul langsung berebut mengambilnya, menjerit girang seperti anak kecil menemukan mainan baru. Bagas memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari menuju pagar samping. Ia berhasil keluar dari halaman rumah. Tubuhnya penuh goresan karena semak dan duri. Namun saat ia menoleh ke jalan desa, jalan itu tidak ada. Yang terlihat hanyalah kabut tebal dan kegelapan tanpa ujung. Bagas baru menyadari, ia tidak berada di dunia nyata lagi. Rumah Pak Wiryo telah menyeretnya ke dalam lingkaran gaib, tempat para tuyul berkeliaran. Suara langkah-langkah kecil kembali terdengar. Dari kabut muncul puluhan sosok tuyul. Mereka berbaris, matanya menyala, tawa mereka menggema. Di tengah barisan itu, bayangan Pak Wiryo muncul lagi. Kali ini ia terlihat lebih muda. Wajahnya tidak lagi cekung, melainkan segar dengan senyum puas. "Terima kasih, Bagas. Kini aku bebas, dan kau yang akan tinggal bersama mereka." Tuyul-tuyul berlari ke arah Bagas, menjerit-jerit dengan suara nyaring. Bagas mencoba lari, tapi kakinya terpeleset. Ia terjatuh, tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan kecil dingin. Bagas berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya lenyap di telan kabut. Keesokan paginya, beberapa warga kampung melihat sesuatu aneh. Di depan rumah Pak Wiryo, ada bekas jejak kaki kecil berlumur lumpur, bertebaran hingga ke jalan desa. Tapi yang lebih mengerikan adalah penemuan di halaman rumah itu. Sebuah kantong kain berlumur darah, berisi uang basah bercampur potongan jari-jari kecil. Tidak ada tanda-tanda Bagas. Ia lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Sejak saat itu, desas-desus tentang tuyul di rumah Pak Wiryo semakin menguat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku mendengar suara baru di antara tawa anak-anak tuyul itu. Suara jeritan seorang pemuda yang terus memanggil, "Tolong aku, keluarkan aku." Setelah hilangnya Bagas, suasana kampung menjadi semakin mencekam.
Orang-orang tidak berani lagi mendekati rumah Pak Wiryo. Bahkan di siang hari, anak-anak dilarang bermain di jalan dekat rumah itu. Para orang tua menutup rapat pintu rumah menjelang maghrib, takut ada sesuatu yang mengikuti mereka pulang. Namun, meski warga menghindar, gangguan justru semakin nyata. Beberapa orang kehilangan uang secara misterius, padahal mereka yakin uang itu sudah disimpan rapi di laci. Ada juga pedagang warung yang mengaku uang hasil jualannya berubah menjadi daun kering. Yang lebih menakutkan, suara tawa anak kecil kini bukan hanya terdengar dari rumah Pak Wiryo, tapi juga sampai ke jalan kampung. Anjing-anjing sering melolong ke arah rumah itu, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, seorang ibu bernama Bu Siti terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ia mengira itu anaknya yang pulang terlambat. Tapi ketika ia mendekat, ia melihat dari balik kaca. Sosok kecil berkepala plontos, matanya merah menyala, menatap lurus padanya. Bu Siti menjerit, suaminya segera terbangun. Tapi saat jendela dibuka, tidak ada siapapun di luar. Hanya jejak kaki mungil penuh lumpur yang berderet menjauh ke arah rumah Pak Wiryo. Sejak kejadian itu, Bu Siti jatuh sakit. Tubuhnya lemas, setiap malam ia mengigau ketakutan, berkata berulang-ulang, "Jangan biarkan mereka masuk, jangan biarkan mereka mengambil anak-anak." Karena kejadian semakin meresahkan, akhirnya kepala desa, Pak Karto, memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Joyo. Konon, Mbah Joyo dulu pernah menolak tawaran Pak Wiryo untuk ikut dalam pesugihan. Ia tahu betul apa yang terjadi. Di balai desa, Mbah Joyo berkata dengan suara berat, Pak Wiryo dulu membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk memelihara tuyul. Syaratnya, setiap beberapa tahun harus ada tumbal, darah, atau nyawa. Selama ia hidup, ia memberi sesaji agar mereka puas. Tapi sejak ia mati, tuyul-tuyul itu kehilangan tuan. Mereka kini menagih dan mencari pengganti. Warga bergidik ngeri. Salah seorang bertanya, "Kalau begitu, Bagas yang hilang, apakah dia sudah?" Mbah Joyo mengangguk pelan. Kemungkinan besar dia sudah jadi milik mereka. Warga sepakat untuk membersihkan rumah itu. Mbah Joyo memimpin ritual pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Mereka membawa obor, kemenyan, dan kitab doa. Saat rombongan memasuki halaman rumah Pak Wiryo, udara mendadak berubah dingin. Obor bergetar, nyalanya hampir padam. Dari dalam rumah, terdengar suara riuh, tawa anak-anak bercampur jeritan Bagas. "Jangan masuk, jangan ganggu mereka." Suara Bagas terdengar jelas, namun nadanya bukan lagi seperti manusia biasa. Warga mulai gemetar, beberapa hampir mundur. Tapi Mbah Joyo berdiri tegak, membacakan doa keras-keras. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri, menampakkan ruangan gelap dengan bayangan berkelebatan. Puluhan mata merah kecil menatap mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, tuyul-tuyul itu berhamburan keluar. Warga berteriak panik. Sosok-sosok kecil itu bergerak cepat, mencakar kaki, menarik baju, dan berusaha merebut obor dari tangan warga. Suasana kacau. Seorang pemuda terjatuh, kakinya ditarik ke dalam rumah, berteriak minta tolong. Beberapa orang berusaha menariknya, tapi sosok itu hilang ditelan kegelapan. Mbah Joyo berteriak, "Jangan takut, baca doa. Jangan biarkan mereka semakin kuat." Dengan suara bergetar, warga mengikuti doa yang dipimpin Mbah Joyo. Sementara itu, tuyul-tuyul menjerit kesakitan, tubuh mereka berasap seperti terbakar. Namun dari dalam rumah muncul sosok lain, lebih besar, lebih mengerikan. Sosok hitam tinggi, dengan wajah menyerupai Pak Wiryo namun matanya kosong dan tubuhnya dilingkupi asap hitam. Itulah roh Pak Wiryo yang terikat perjanjian. Sosok itu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh halaman. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Selama ada manusia serakah, perjanjian ini akan terus hidup." Tuyul-tuyul menjerit, menyerbu ke arah warga. Suasana semakin kacau. Dalam keputusasaan, Mbah Joyo mengambil sebilah keris pusaka dari sarungnya. "Aku sudah lama menunggumu, Wiryo," katanya lantang. "Hari ini perjanjianmu berakhir." Dengan berani Mbah Joyo menusukkan keris ke tanah di depan rumah.
sambil membaca doa dengan suara lantang. Tanah bergetar, udara berbau belerang, dan jeritan tuyul semakin nyaring. Sosok hitam menyerupai Pak Wiryo mengamuk, tubuhnya berguncang. Tuyul-tuyul berlarian. Sebagian terbakar menjadi asap hitam. Namun, sebelum lenyap, suara mereka bergema. Belum selesai, kami akan kembali. Selalu ada yang mau uang kami. Setelah malam itu, rumah Pak Wiryo akhirnya dibakar oleh warga. Mereka berharap api akan memutus ikatan gaib yang tersisa. Dan benar, selama beberapa minggu, kampung menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi uang hilang, tidak ada tawa anak kecil di malam hari. Namun, satu misteri tetap tersisa. Tubuh Bagas tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya ia telah mati dan arwahnya ikut terjebak bersama tuyul-tuyul itu. Tapi ada juga yang berkata bahwa ia masih hidup, menjadi salah satu dari mereka, berkeliaran mencari uang, menakut-nakuti orang, sambil menangis meminta tolong. Bertahun-tahun kemudian, meski rumah Pak Wiryo sudah rata dengan tanah, orang-orang yang lewat di jalan itu masih sering mendengar suara aneh. Suara langkah kecil, tawa anak-anak, bahkan jeritan seorang pemuda. Beberapa sopir ojek malam mengaku melihat sosok anak kecil berlari menyeberang jalan, lalu menghilang begitu saja. Dan setiap kali ada orang desa yang mendadak kaya, tanpa alasan jelas, warga hanya saling pandang dan berbisik pelan. Jangan-jangan, itu perjanjian lama yang hidup lagi.